Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya barangkali untuk mengikuti sosialisasi ya. Tapi dalam hal ini saya bukan berarti berdiri di sini untuk mengajarkan Bapak Ibu guru. Saya yakin semuanya pasti sudah paham masalah apa yang saya akan paparkan. Tetapi di sini bagaimana kita mencari sesuatu hal yang kemungkinan besar bermanfaat untuk sekolah kita. Jadi di sini posisi saya adalah bagaimana sharing, melakukan praktik baik, sharing berbagi ilmu dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, langsung saja barangkali ya, bahwa saya akan memberikan materi sedikit. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing, mau ditanyakan atau sesama Bapak Ibu atau saya, ya silahkan. Mengenai budaya positif Bapak Ibu ya. Ya, saya akan membawakan materi mengenai budaya positif. Perlu diketahui barangkali kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa budaya positif itu apa. Jadi budaya positif ini adalah keyakinan atau nilai kebajikan yang kita tanam pada peserta didik kita. Ya, artinya keyakinan ini kita tanamkan kepada mereka supaya mereka menjadi murid yang berkarakter atau murid yang berprestasi. Ya, jadi Bapak Ibu, ini kata pengantarnya. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu tidak lain adalah membentuk karakter siswa atau membentuk bagaimana mereka supaya menjadi cerdas, Bapak Ibu. Bagaimana kita mewujudkan hal itu? Maka dalam teori ini, supaya mereka cerdas, supaya mereka berkarakter, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah ini. Ya, agar terbentuk murid yang unggul Bapak Ibu, maka sekolah harus membangun budaya positif. Itu. Bagaimana mengimplementasikan budaya positif ini? Salah satunya barangkali kita sudah laksanakan melalui tata tertib sekolah. Ya, aplikasinya di situ. Jadi budaya positif ini kita tanamkan atau kita desain dia di tata tertib sekolah. Tetapi Bapak Ibu, yang saya mau katakan di sini, budaya positif yang seharusnya ini, ya, ini kita mulai dulu dari visi-misi sekolah sebelum tata tertib sekolah muncul. Ya, saya rasa budaya positif kita atau visi-misi kita di sekolah ini sudah ada. Ya, visi-misi ini juga ini adalah mengenai bagaimana konteks profil pelajar Pancasila. Artinya di sana ada beriman, bertakwa dan sebagainya. Saya lanjut. Jadi Bapak Ibu, budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang pure control. Nah, jadi Bapak Ibu, minta maaf, posisi kita di sekolah ini bukan hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai pengawas atau melakukan kontrol kepada siswa kita. Jadi di sana ada check and balance antara siswa dan murid, antara siswa dan guru. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada check and balance, yakin saja akan tercipta hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Ini. Ya, budaya positif ini ya. Jadi karakter positif di dalam diri anak ini perlu dikembangkan secara maksimal juga. Nah, kenapa? Karena kalau kita kembangkan budayanya, bagaimana membangun budaya positif, insya Allah anak itu akan termotivasi membangun dirinya untuk melahirkan yang namanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini Bapak Ibu adalah motivasi yang lahir dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi bukan berasal dari luar. Jadi kalau kita menanamkan budaya positif ini, kemungkinan besar yang kita harapkan sama mereka, bagaimana melahirkan budaya atau motivasi intrinsik. Artinya dari dalam dirinya, dia melakukan hal-hal kebaikan tanpa ada paksaan dari orang lain. Contoh misalkan anak itu baru masuk ke sekolah. Artinya kalau kita tanamkan budaya intrinsik ini tanpa kita perintah, ya, kalau dia misalkan lihat ada yang kotor di kelas atau ada yang kotor di lapangan sekolah, dia sudah membersihkannya sendiri. Atau misalkan ketika dia masuk di dalam sekolah kita, dia sudah melihat gurunya, bagaimana dia di sana harus jabat tangan dengan gurunya. Jadi motivasi ini motivasi intrinsik namanya, motivasi yang timbul dari dalam dirinya ya. Kemudian saya lanjut. Bapak guru ibu hebat, yang pertama dalam langkah-langkah
menerapkan budaya positif ini, yang pertama kita lakukan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif bertujuan memberikan pemahaman disiplin kepada anak agar mereka mengetahui perilaku yang mereka perbuat. Ya, dengan langkah-langkah tersebut maka diharapkan penerapan budaya positif dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap gotong royong tercipta kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara disiplin positif, Bapak Ibu guru hebat, hari ini sebenarnya seharusnya kita sudah merubah paradigma kita tentang murid Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu guru. Tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi seharusnya kita sebagai guru itu sudah merubah paradigma kita tentang murid. Bapak, jangankan kita sebagai manusia yang berakal Bapak ya, hewan saja Bapak Ibu guru, dia bisa melakukan hal-hal yang paling sulit. Ya, dia bisa bahkan melakukan perbuatan yang bisa dilakukan manusia. Bapak Ibu, apalagi kita manusia yang berakal Bapak Ibu guru. Ya, jadi di sini konteks yang saya mau bicarakan di sini adalah mengenai disiplin positif ini, Bapak Ibu. Ketika kita menerapkannya, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini dia tidak mau dia mau diperlakukan tidak baik. Tidak ada. Bapak Ibu di mana saja, ketika dapat manusia yang hidup tinggal di muka bumi ini, tidak ada manusia yang tidak mau diperlakukan tidak baik. Nah, di sini konsepnya Bapak Ibu. Begitupun juga murid. Jadi disiplin positif yang kita tanamkan Bapak Ibu, bagaimana memanusiakan mereka. Ya, di sini akan ada materi sebentar yang akan saya lanjutkan. Jadi di sini bagaimana memanusiakan mereka, bagaimana mengajarkan mereka supaya mereka memperlakukan diri mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri ataupun orang lain ataupun dengan temannya. Pertama disiplin positif ya. Kemudian, berikut adalah beberapa contoh dari disiplin positif yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama Bapak Ibu ya, yang pertama dilakukan. Guru dan staf sekolah memberikan contoh dengan menunjukkan sikap positif saat berinteraksi dengan siswa ataupun sesama guru. Jadi Bapak Ibu minta maaf supaya anak ini bisa menilai kita juga. Jadi cara kita berinteraksi itu harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Supaya anak itu termotivasi. Ternyata media sosialisasinya kita ya, media sosialnya mereka itu sekolah. Di situ ada yang berperan namanya guru. Jadi bagaimana kita menciptakan hubungan yang baik, itu yang dia akan cerminkan kepada teman-temannya. Ya. Kemudian yang kedua, membuat aturan yang jelas dan konsisten di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah. Kemudian dipastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara adil. Jadi Bapak Ibu, aturan itu terdiri dari berbagai macam ya. Ada yang namanya aturan tata tertib. Tetapi juga kalau kita spesifik lebih kecilnya lagi, ketika di dalam sekolah, ketika kita mendidik siswa, maka yang kita lakukan adalah buat aturan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kita buat. Contoh kesepakatan kelas misalkan yang kita buat dilarang pegang HP. Ya, itu adalah disiplin positif secara tidak langsung yang kita tanamkan kepada anak-anak. Atau misalkan kita buat peraturan kelas, jangan misalkan dia makan pada saat dia belajar. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan bimbingan positif pada siswa daripada memberikan hukuman. Bimbingan tersebut dengan membantu siswa dan memahami dampak dan perilaku yang diperbuat dan memberikan cara untuk mengubah. Jadi Bapak Ibu, minta maaf kalau teori disiplin positif ini kita lebih cenderung Bapak Ibu memberikan mereka sisi yang positif daripada menghukum. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak merasa bersalah, kita anggap dia bersalah, maka solusinya pada kita adalah memberikan mereka hal-hal yang positif. Artinya dari segi perkataan dan perbuatan. Jadi dilarang menghukum di sini ya. Kemudian yang keempat, memberikan pelatihan atau program untuk melakukan pengembangan keterampilan sosial. Contohnya keterampilan empati, komunikasi dan resolusi konflik. Jadi Bapak Ibu di sini kan ada namanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah di sini bisa kita menanamkan nilai-nilai disiplin positif. Contoh misalkan ketika pramuka, bagaimana kita menyatukan mereka, menyatukan di sana ada yang beda agama, ya ada yang beda ras. Ya, jadi di sini kita bisa lakukan. Kemudian yang kelima, memberikan tanggung jawab pada siswa dalam pengelolaan kelas ataupun berbagai proyek tertentu. Hal ini berfungsi untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab setiap siswa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dalam kelas, ketika misalnya contoh misalkan ya, kita melakukan diskusi atau metode yang kita lakukan metode diskusi.
Jadi di dalam kelas itu yang kita lakukan adalah bagaimana para siswa tersebut kita berikan tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi jangan hanya dominan pada satu siswa. Jadi harus dengan siswa yang lain supaya mereka aktif. Artinya memberikan tanggung jawab yang sama kepada mereka. Kemudian yang keenam, memberikan layanan konseling dan dukungan mental untuk siswa yang sedang membutuhkan pemahaman mengenai pengelolaan emosi dan perilaku. Bapak Ibu guru, walaupun spesifiknya ini guru bimbingan konseling, tapi ingat ya, posisi kita sebagai guru di sini juga adalah bagaimana mengawasi siswa atau mengontrol mereka. Jadi tidak mungkin hanya kita bebankan sama konseling, tidak mungkin. Karena ketika kita di sekolah maka kita siap mengontrol anak-anak didik kita ya. Kemudian yang ketujuh, memakai program sanksi positif dan dengan mengharuskan siswa memberikan kontribusi positif. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak punya kesalahan, maka bukan hanya dengan hukuman kita memberikannya supaya efek jerah, bukan. Tetapi sanksi positif ini misalkan kalau anak itu bersalah, oke, misalkan salah satu contoh, misalkan ada yang bolos, atau ada yang tidak hadir, atau ada yang melakukan kesalahan lain, suruh dia buat karya saja. Kamu buat karya. Atau suruh mereka menulis permintaan maaf mereka kepada kesalahan guru, kepada siswa. Itu hal-hal yang positif yang kita lakukan. Bukan hanya kita menghukum mereka secara negatif, misalkan hukuman fisik, sanksi yang lainnya, bisa juga secara positif Bapak Ibu. Ketika dia melakukan pelanggaran, kita suruh dia buat karya. Kita suruh dia menulis surat permintaan maaf kepada guru atau kepada siswa. Kemudian yang kedelapan, memakai pendekatan restoratif dalam menyelesaikan masalah dan konflik. Jadi istilahnya pendekatan restoratif ini pendekatan keadilan ya, serta memberikan solusi untuk memulihkan hubungan pihak yang terlibat konflik. Jadi Bapak Ibu, ketika anak ini konflik, maka sikap kita sebagai guru Bapak Ibu ya, sikap kita sebagai guru bukan yang hakimi keduanya, bukan. Tapi bagaimana sikap kita di sini kalau kita bicara teori, memulihkan hubungan mereka Bapak Ibu. Kita pulihkan mereka agar mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Karena biasanya kan ini ketika anak itu konflik Bapak Ibu, mereka akan pisah dengan kelompoknya. Maka cara guru adalah bagaimana menyatukan mereka dengan kelompoknya itu sendiri. Ya, nanti sebentar kalau ada yang mau ditanya Bapak Ibu, silakan ditanya ya. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa posisi kontrol guru. Ada 5 yang posisi kontrol guru. Posisi kita di sekolah bukan hanya mendidik. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita pahami baik-baik. Saya langsung saja. Posisi yang pertama Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang pertama ada penghukum. Apakah kita ada di kelompok ini Bapak Ibu? Seorang penghukum bisa saja menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau perkataan Bapak Ibu. Nah, apakah kita ada di posisi ini Bapak Ibu? Yakin saja kalau misalkan kita bicara teori positif, maka posisi penghukum ini sebenarnya tidak diinginkan Bapak Ibu. Contoh posisi kita sudah menghukumi guru apa? Yang pertama, kata-kata yang kita akan lakukan kepada mereka atau keluarkan, patuhi aturan saya. Jadi ini dihindari Bapak Ibu. Patuhi aturan saya, atau awas kamu, atau kamu selalu saja salah. Jadi dilarang kita sebagai guru untuk menghukumi anak-anak secara fisik ataupun verbal. Nah, memang cara ini Bapak Ibu, cara penghukum ini ada yang berhasil. Tapi yang berhasil itu dengan cara dia sendiri Bapak Ibu, bukan dengan cara yang kesepakatan kita. Karena kalau dia menghukum sendiri, maka itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Maka yang kita inginkan adalah posisi penghukum ini itu kita sebenarnya tidak terapkan. Walaupun pada dasarnya kita juga terapkan, tetapi lebih dominan ada posisi-posisi lain kita sebagai guru untuk menghakimi siswanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, posisi yang kedua selain menghukum, posisi guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah Bapak Ibu. Kalau di sini kita memposisikan diri kita kepada siswa, bersuara lembut kepada mereka, bagaimana kita mengeluarkan kata-kata seolah-olah dia itu mempunyai kesalahan. Ini apa kata-kata yang kita keluarkan? Misalkan ini salah contoh, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bagaimana nanti? Jadi seolah-olah kita mengeluarkan kata-kata
anak tersebut memiliki kesalahan dari dalam dirinya. Ya begitu ya. Sehingga murid tersebut akan menilai dirinya oh saya ini salah Bapak Ibu. Posisi pemantau ini ya. Jadi bahasa yang kita keluarkan kepada anak-anak ini bahasa yang lembut dan bahasa yang memungkinkan dirinya sendiri dia mengetahui bahwa dia dalam posisi salah. Kemudian posisi yang ketiga apa ya Bapak Ibu? Posisi ketiga, fungsi kontrol guru adalah sebagai teman. Jadi Bapak Ibu guru, posisi kita sama siswa itu juga bisa sebagai teman. Tapi ingat ya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada siswa ada dua, ada dampak positif, ada negatifnya. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya anak-anak akan terbiasa kepada kita, cenderung akan mematuhi peraturan dari kita. Kalau kita posisikan teman. Tetapi dampak negatifnya juga ada Bapak Ibu. Apa dampak negatifnya? Kalau misalkan anak-anak melakukan kesalahan, ya, ini ketika dia melakukan kesalahan, dampak negatifnya, dia akan memposisikan dirinya, ini bukan teman saya lagi, Bapak Guru bukan teman saya lagi. Kalau kita posisikan diri kita sebagai teman, karena di sini ya, contoh kata-kata, murid merasa dikecewakan, ya, dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini memungkinkan timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Jadi kalau kita memposisikan sebagai teman, dia akan terbiasa, misalkan saya, dia akan terbiasa sama saya saja, tapi bukan sama ibu bapak. Ya, jadi posisi teman ini ada dua, ada dampak negatif dan positif. Tergantung di mana posisi kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, posisi yang keempat guru itu sebagai monitor atau pemantau. Jadi Bapak Ibu guru, posisi kita ini di sekolah bukan hanya mendidik ya, Bapak Ibu atau saya masuk di dalam kelas memberikan materi sudah selesai. Bukan begitu ya Bapak Ibu. Pemantau itu adalah sebagai pengawas. Jadi seluruh aspek kehidupan siswa yang ada di sini, kehidupan ketika dia berhubungan dengan teman-temannya, maka posisi kita ini sebagai pengawas Bapak Ibu. Bukan hanya fokusnya mendidik, bukan. Ya mungkin ini yang pernah diberitahukan oleh kepala sekolah ya. Kalau anak-anak sudah masuk di dalam sekolah ini, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan berbuat sesuai seenaknya saja. Kalau misalkan guru itu hanya berfokus pada mendidik saja, mengajar. Ya Bapak Ibu, apa yang dia katakan? Apa yang kita katakan sebagai posisi ini? Yang pertama, apa yang telah kamu lakukan kalau dia bersalah? Nah, konsekuensinya apa? Jadi di sini kalau kita posisikan diri kita sebagai pemantau, maka kita hanya bermain di ranah aturan tata tertib sekolah. Ya, misalkan ketika dia memiliki kesalahan, apa yang kita ucapkan sama dia? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu tidak konsekuensi apa yang kamu lakukan? Karena kita bukan penghukum di sini, tapi sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, nah ini posisi sebagai manajer. Jadi posisi yang kelima adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, apa posisi manajer di sini Bapak Ibu? Bapak Ibu ketahui bersama ya, dengan saya juga, mari kita bersama-sama merenung bahwa kita itu tidak bisa mengontrol murid secara utuh, tidak bisa. Maka di sini yang kita tanamkan adalah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Artinya yang bisa mengubah dirinya sendiri itu adalah murid. Kita hanya berapa persen saja dari sekian itu Bapak Ibu. Maka yang kita lakukan memposisikan diri kita di sini adalah bagaimana kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tidak ada lagi di sekolah, dia sudah tidak ada lagi. Ketika dia berada di masyarakat, dia sudah posisinya bagaimana? Jadi di sini kita kalau posisi manajer bukan hanya sebagai bagaimana kita membimbing dia untuk memperbaiki kesalahan, bukan hanya begitu ya Bapak Ibu. Tapi kita tanamkan dalam dirinya bagaimana supaya dia aplikasikan juga di luar. Ya, karena yang merubah dirinya sendiri bukan kita hanya berapa persen saja Bapak Ibu. Tapi yang kita tanamkan adalah nilai-nilai kebajikan, misalkan mengembalikan menerapkan disiplin sehari-hari, membimbing mereka untuk melakukan kebaikan Bapak Ibu. Itu posisi manajer, agar mereka meyakini bahwa suatu saat ketika mereka salah, mereka akan paham tanpa kita awasi. Nah, nilai-nilai ini yang kita tanamkan Bapak Ibu. Saya lanjut. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Tadi materi tadi yang saya sudah sampaikan, yang pertama itu langkah-langkah yang positif ya. Yang pertama disiplin positif, yang kedua posisi kontrol guru, kemudian yang ketiga kesepakatan kelas.
Di sini Bapak Ibu guru, kesepakatan kelas digunakan untuk membantu guru dan murid dalam bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar. Di dalam kesepakatan kelas terdapat harapan guru kepada murid dan harapan murid kepada guru, sehingga akan membangun kolaborasi yang baik antara guru dan murid. Sebaiknya kesepakatan kelas yang dibuat harus dapat dipahami dan bisa diterapkan langsung, sehingga jika ada kekurangan dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu guru, ini kita sudah laksanakan bersama-sama ya, bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran dalam kelas, terlebih dahulu yang kita perhatikan ada tidak kesepakatan kelas yang kita buat dengan siswa. Ya. Kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas ini adalah nilai yang kita kembangkan, ya, kesepakatan yang kita kembangkan antara guru dan siswa supaya menghasilkan nilai-nilai positif ketika pembelajaran berlangsung, sehingga menjadi keyakinan kelas buat dia. Itu kesepakatan kelas ya. Salah satu contoh misalkan, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, misalkan contoh kesepakatan kelas. Ini misalkannya, biasa Bapak Ibu guru kita juga melaksanakan ya. Yang pertama, siswa diharapkan hadir tepat waktu dan siap belajar jika ada keperluan mendesak yang membuat Anda tidak bisa hadir. Segera beritahu guru sebelumnya. Jadi kesepakatan kelas ini. Ya, jadi anak-anak ketika dia mau datang itu harus hadir tepat waktu. Ini misalkan kesepakatan kelas yang kita buat. Kemudian yang kedua, menghormati guru dan teman. Ya. Jadi kesepakatan ini dulu yang kita buat Bapak Ibu guru sebelum kita melaksanakan pembelajaran, supaya pembelajaran dalam kelas itu berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu pembelajaran. Nah, jadi di sini hindari gangguan selama pembelajaran berlangsung. Dalam kasus pertanyaan atau diskusi, angkat tangan dan tunggu giliran kita berbicara. Jadi Bapak Ibu kita ajarkan dia, ketika orang lain berbicara, jangan dulu dia berbicara misalkan. Ini kesepakatan kelas yang kita buat agar supaya ketika anak ini berkembang di masyarakat, dia sudah paham posisinya ketika dia sedang rapat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Lakukan tugas dengan tepat waktu dan usahakan untuk memberikan hasil terbaik. Jadi kesepakatan kelas yang keempat bisa kita tanamkan sikap tanggung jawab kepada mereka Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapihan. Nah, ini supaya anak-anak ketika dia masuk dia sudah tahu harus dia rapi. Ketika kesepakatan kelas kita sudah buat sebelumnya dan akan menjadi keyakinan kelas buat dia. Jadi antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini berbeda Bapak Ibu. Kesepakatan ini kontrak, tapi keyakinan kelas yang kita butuhkan. Ya. Kemudian yang keenam, tidak menggunakan gadget selama pembelajaran. Ya ini kan biasanya kita di dalam kelas kita ketahui baik bersama bahwa biasa anak dengan HP. Nah, jadi kita buat kesepakatan kelas di awal agar supaya hal ini dia tidak lakukan Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, menghargai hak milik orang lain. Jangan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan selalu kembalikan barang yang dipinjamkan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, hal-hal positif ini kita tanamkan sama mereka. Ketika anak-anak meminjam pulpen dan sebagainya, maka kita tanamkan mereka kalau mau pinjam itu, kalau mau ambil pulpennya orang itu pinjam dulu. Jadi semua kesepakatan kelas ini kita harus laksanakan, misalkan di kelas, supaya pembelajaran kita efektif, tidak terjadi masalah dan sebagainya. Saya lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu setelah kesepakatan kelas kita buat, di sini nanti pada dasarnya ada sanksi dan konsekuensi. Jika ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas tadi, yang pertama sanksinya bisa peringatan lisan. Siswa akan diberikan peringatan lisan oleh guru. Jadi Bapak Ibu tetap konsepnya menghindari hukuman fisik. Ya, tidak ada hukuman fisik ketika mereka melanggar. Itu konsep budaya positif ya. Kemudian yang kedua, peringatan tertulis. Jika perilaku negatif berlanjut, siswa akan menerima peringatan tertulis yang akan disampaikan kepada orang tua. Jadi ada dua Bapak Ibu, sanksi dan konsekuensi yang kita buat. Ini yang paling ideal. Yang pertama, kita ingatkan secara lisan kesalahan dia tadi. Kemudian yang kedua, kita peringatkan dia secara tertulis. Ketika dia melanggar sudah, sampaikan saja kepada orang tuanya terkait pembelajaran anaknya dalam kelas bagaimana modelnya. Ya, bisa paham ya Bapak Ibu?
Oke, makasih. Ya, selanjutnya yang keempat, budaya positif yang terakhir mungkin ya. Penerapan segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru hebat, di sini barangkali yang paling ideal adalah guru BK misalkan, yang paling ideal ya, karena menangani siswa. Tetapi kita juga ketika di dalam kelas itu punya apa? Punya kewajiban juga mengawasi anak-anak ini ketika dia memiliki kesalahan. Salah satu contoh misalkan saya putarkan videonya Bapak Ibu ya. Minta maaf saya ambil video saya sendiri. Ketika Bapak Ibu ketika kita di dalam kelas sudah melaksanakan kegiatan kelas, ketika ada anak-anak yang bilang ya kita harus berbuat apa? Ya, jadi Bapak Ibu saya putarkan misalkan ini ya. Oke. Sama Bapak Ibu ya. Ya. Orang yang pakai kaki. Ya, ini yang pertama Bapak, menstabilkan identitas pada anak. Nanti sebentar kita jelaskan ya. Ya. Kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu ya. Ya, di sisi yang kedua validasi tindakan salah ya. Nah, posisi yang kedua yang kita lakukan pada anak ini, Bapak Ibu. Ya, yang ketiga Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi ya. Ya, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang keempat itu langkah-langkah yang keempat untuk menerapkan budaya positif, kita melakukan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama validasi, ini validasi tindakan yang salah ya, validasi kebutuhan. Contohnya seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi ini kita tanya kepada mereka. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, redaksi yang kita gunakan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan identitasnya. Jadi seolah-olah, oh ternyata yang saya buat ini ada juga kesalahan orang lain, bukan hanya saya. Nah, kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi ketika kita panggil ini fungsi guru BK sebenarnya ya, tapi kita juga karena kita melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, tanyakan dia tadi kesepakatan apa yang kita sudah sepakati tadi. Nah, kalau itu kan yang tadi kesalahannya memegang handphone pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi tanyakan tadi kesepakatan kelasnya bersama anak-anak. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati tadi? Misalkan tidak bisa menggunakan handphone, kita konfirmasi ulang sama dia, ternyata perbuatan ini salah kan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, saya lanjut pada pembahasan
Nah, di sini Bapak Ibu menstabilkan identitas itu seperti apa? Bagian dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Jadi Bapak Ibu, kalau kita anggap anak ini melakukan kesalahan, idealnya itu tidak bisa dikritik Bapak. Kenapa tidak bisa dikritik? Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Begitu. Kalau kita kritik kesalahannya, maka kita sebenarnya membuat posisinya menjadi orang yang gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif ya, di sini maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ya, jadi pada posisi ini Ibu, Bapak, kita mengatakan kalimat-kalimat ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ini memang ada posisi positif dan negatif di sini. Ya, kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan identitasnya, kesalahannya tadi. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kemudian yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Ya, jadi itu yang ketiga ya. Kemudian ini penjelasannya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dalam permasalahan ini. Jadi ketika dia salah Bapak Ibu, yang dicarikan adalah solusi. Solusi terkait apa yang dia permasalahkan tadi. Ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi artinya antara kita dan siswa ini berhubungan secara langsung bagaimana supaya identitasnya itu tetap stabil. Artinya dia tidak merasa bersalah terus menerus. Ternyata saya ini masih ada orang yang sama ya. Begitu ya. Kemudian saya lanjut di slide berikutnya. Nah ini Bu. Validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti mengubah pandangannya dari teori stimulus, cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dan sikap tindakan. Kita mungkin tidak suka begini Bapak Ibu. Dalam validasi tindakan ini, kita mungkin Bapak Ibu di dalam sekolah itu tidak suka siswa yang terlalu banyak merengek, ya begitu ya, terlalu banyak memiliki kesalahan. Ya, kita mungkin tidak suka. Nah, tapi apabila sikap itu mendapatkan perhatian dari kita, maka sebenarnya kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ya, mungkin dia terlalu merengek atau ada hal-hal masalah yang dia hadapi. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melakukan perhatian kepada si anak ini, maka dengan sendirinya si anak ini akan merasa bahwa dia telah diperhatikan. Ya, jadi kalau anak-anak ini kesalahannya di dalam kelas itu, ya, itu ada biasanya bukan hanya terlahir pada faktor dari luar, dari dirinya sendiri mungkin ada. Apa masalah di keluarganya atau masalah pada teman-temannya. Jadi posisi kita di sini harus memperhatikan dia Bapak. Kita harus perhatikan Bapak, siswa itu. Kita perhatikan dia. Apa kata-kata, contoh kata-kata yang kita lakukan ketika validasi tindakan yang salah ini? Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Artinya dia salah, ya. Tapi kata-kata kita yang kita ucapkan menyentuh perasaannya. Oh, ternyata perbuatan saya salah tadi. Begitu ya kata-katanya. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, kita tanya, apa alasan kamu melakukan hal itu? Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, jadi kata-kata validasi tindakan yang salah kepada anak Bapak ini seperti ini. Kemudian yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, ini Bapak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu, ketika kita menyuruh anak untuk memberhentikan sikap yang tidak baik, nah di sini dia mengatakan bahwa teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur Bapak Ibu. Ya, saya ulangi lagi. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, Bapak Ibu. Teori kontrol yang menyatakan bahwa resep itu tidak manjur Bapak Ibu. Tidak manjur Bapak Ibu, tidak efektif. Ya, kalau kita langsung menghendaki tindakannya yang tidak baik, kita langsung memponis dan sebagainya. Biasanya tidak manjur, bahkan menjadi-jadi Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang teori kontrol. Nah, bagaimana caranya? Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada,
Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah itu kita cari tahu di dalamnya apa masalah si murid ini. Mungkin masalah keluarganya, mungkin masalah sama teman-temannya, ya. Mungkin ada faktor eksternal dari luar, bukan hanya faktor dari dalam, ya. Mungkin ada. Maka kita pahami dulu apa kondisi anak itu. Nah, setelah kita sudah memahami kondisinya, kondisi anak itu, kita tahu kesalahannya apa, maka tinggal kita arahkan dia, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita langsung menghentikan tindak tanduknya itu, ya, kita langsung memvonis, maka secara otomatis kalau teori kontrol dianggap gagal, tidak maju. Ya, paham sampai di sini ya? Kemudian yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Teori yang terakhir ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ada dua, ya. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, kemudian kita ke langkah dua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi contoh, misalkan Ibu, Bapak Ibu, kita menanyakan keyakinannya. Pertama kalimat yang kita gunakan, misalkan ini salah satu contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kita tanyakan kepada mereka, keyakinan mereka. Kemudian apa nilai umum yang kita telah sepakati, kita tanya lagi, yang kita sudah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, penjelasannya Bapak Ibu, saya akan lanjut di slide berikutnya. Tunggu. Ya, silakan Pak. Baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Silakan. Ini masuk tidak dalam kuesioner? Apa ini Pak? Pertanyaan ini. Ini tergantung Bapak. Itu tergantung Bapak. Alangkah baiknya kita masukkan dalam kuesioner. Boleh juga. Kuesioner itu evaluasi diri sendiri, sehingga dia sendiri oleh sendirinya. Bukan kalau kita menanya, sebab ada penekanan di sini seperti Ya. itu. Boleh juga. Karena kuesioner itu kan Ya. dia evaluasi diri sendiri. Kenapa saya seperti ini? Ya. Kenapa saya berbuat? Ya. Tapi kalau kita siswa cara seperti itu, dia akan ada tekanan sama siswa. Ya, tekanan. Oke. Nanti kalau bisa, kesulitan atau survei. Ya. Jadi begini Bapak Bu, tentang keyakinan kelas ini, ya, idealnya itu jujur saja itu tekniknya sama kita sendiri. Kan? Tapi yang lebih idealnya, Bapak Ibu, biasanya ini kan menanyakan keyakinan kelas ini. Makanya tadi saya perlihatkan videonya, ya, antara kita dengan siswa. Antara kita dengan siswa, antara kita pribadi dengan dia, tanpa orang lain yang ada. Nah, kita menanyakan keyakinan. Selanjutnya Pak ya, nanti saya slide berikutnya. Bapak Ibu, tadi betul yang sampaikan Pak Suryadi. Pentingnya untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Penting Bapak Ibu kita tanyakan. Sabar ya. Kemudian yang kedua, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses dan bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Teori restitusi yang ketiga ini Bapak Ibu. Kebanyakan anak akan mengatakan iya Pak. Kalau misalkan kita penting untuk menanyakan kehidupan seperti apa yang kamu ingin. Oh, saya ingin menjadi seorang guru, saya menjadi seorang polisi, saya menjadi seorang ustadz. Ketika kita tanya, kebanyakan anak akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya Pak menjadi seorang seperti itu. Fungsi guru di sini apa Pak? Fungsi guru di sini membantu kepada anak orang yang seperti apa yang dia inginkan. Misalkan saya menjadi seorang guru, maka fungsi kita sebagai guru adalah menuntun mereka supaya fokus kepada tujuannya itu Pak. Itu tentang teori restitusi. Ketika dia sudah mengatakan keinginan saya menjadi seorang guru, keinginan saya menjadi seorang polisi, maka tugas kita sebagai guru menyerahkan dia untuk mencapai tujuan tertentu. Makanya dia ditanya, Bapak. Makanya kita tanya siswa tersebut. Karena memang jujur, fungsi kita Bapak Ibu menuntun anak untuk mencapai apa yang dia inginkan. Bukan apa yang kita inginkan Bapak Ibu ya, tetapi apa yang dia inginkan. Kalau dia menjadi seorang dokter, tuntun dia supaya bisa dia menjadi seorang dokter. Kalau dia menjadi seorang guru, tuntun dia bagaimana menjadi seorang guru. Karena dia tidak tahu apa yang dia harus berbuat. Kitalah yang kemudian menuntun mereka Bapak Ibu. Paham sampai di sini ya? Oke. Kemudian ilustrasi yang
Saya akan memberikan ilustrasi. Saya panggil Pak Moses. Ini yang ilustrasi yang terakhir. Silakan Bapak ke depan. Silakan Bapak ke depan. Dalam lagi, rapi lagi. Ya, di sini saya akan memberikan ilustrasi Gambar. kepada Pak Moses dan Pak Jamal ya. Sabar ya. Tapi Pak Moses di sini ya. Oke. Di sini Pak ilustrasinya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka tangan Anda. Coba buka Pak Moses. Kepalkan tangan. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan. Dan coba Anda bayangkan bahwa di dalam ini Pak ada sesuatu yang berharga sama Bapak. Ada sesuatu yang berharga dan tidak bisa dibuka. Oke? Ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda ya. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda ya. Begini, ya di sini ya. Kemudian tugas B ada Pak Jamal. Silahkan Pak Jamal di sini. Bisa Pak ya? Anda Pak mencoba segala cara bagaimana Pak Moses membuka tangannya. Ya. Bapak bujuk dia, tawari uang atau apa supaya bagaimana dia membuka tangan ini. Saya mau lihat bagaimana pendirian kita. Ya. Dan kita seperti apa? Jadi Bapak ilustrasikan. Coba Bapak silakan goda Pak Moses. Ya. Goda Pak Moses. Ya. Supaya dia membuka tangannya Pak. Paham ya? Bapak ilustrasi saja kata-kata seperti apa yang bagus supaya dia mau membuka tangannya ini. Oke, silakan Pak. Ulang-ulang dia. Jangan kasih Pak Moses deh. Kita tahu Pak Moses. Apakah Jangan menerima nikah. Oh ini Bapak, ini sangat berharga sekali ini Bapak. seberapa pentingnya? Ini hampir mengganti dengan berapa banyak uang saya tidak mau. Ya, jadi. Penting ini, berharga sekali ini. Ya, apakah Bapak yakin penting benda ini dari keluarga Bapak? Kalau begitu bahasa Bapak, Bukan salempar pusing ini, tapi begitu penting Pak. Apakah betul seperti itu? Bapak lebih memilih benda ini ketimbang keluarga Bapak di rumah. mati. Langsung Bapak seperti apa ini? Oh, mati saya. Pak Moses Pak. Ini kuat terbaik. Bapak mempertahankan benda ini. Itu sama halnya Bapak tidak terima di partai Bapak. Oh iya, kalau begitu Bapak saya sudah paham. Salah. Saya akan jaga ini. Tapi kira-kira Bapak mau kasih saya apa kalau sudah begini? Iya, tentunya ketika Bapak membukanya ataupun memberikan kepada saya, jelasnya Bapak akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga untuk kepentingan keluarga Bapak. Oke, terima kasih. Yang penting Bapak sudah sampaikan seperti itu. Pada kesempatan ini saya akan buka, tapi dengan jaminan Bapak akan memberikan untuk keluarga saya. Oke lah, kalau begitu sepakat. Jadi ini dibuka atau tidak? Ya, saya sepakat untuk membuka. Oh, dia buka ini. Iya. Bagaimana Pertanyaan saya itu kan? silakan. Silakan. Jangan keluarga di rumah ini. Jelas Ya, pertanyaan ini. Sebenarnya Pak Jepang bagaimana? Oke, terima kasih Pak. Berikan aplaus dulu pada Pak Moses dan Pak Jamal. Ya, silakan Pak Supri. Pak Supriyanto. Baik. Terkait dari ilustrasi yang diperagakan oleh teman berdua ini, itu yang sebenarnya adalah di mana genggaman harapan itu dan tumpuan itu dari seorang siswa bahwa ketika jangan dirampas. Itu tujuan sebenarnya. Ketika memberikan itu, berarti dia lepas, Anda punya harapan, kan begitu. Itu oleh karena itu dalam mempertahankan itu harta atau dengan Anda dalam memperjuangkan Anda punya kemampuan bahwa saya harus seperti ini, sebenarnya jangan dilepas, tidak bisa lepas itu. Harus Siap. tadi Pak. Karena itu harta
boleh berharap di situ. Ketika dilepas, Anda akan jadi seperti apa lagi? Maka saya katakan tadi, langkah baiknya kalau bisa materi ini diberikan seperti kuesioner, evaluasi diri. Karena itu mereka harus sendiri mereka. Saya akan jadi seperti apa? Saya menjadi dokter kah? Sebenarnya itu. Karena reaksi mereka sendiri. Tapi kalau batal seperti tadi, ada tekanan di situ. Ada tekanan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya, Bapak Ibu, yang disampaikan Pak Supriyadi, Supriyanto, Pak Supriyanto ya, kita apresiasi. Ada lagi yang ditanya Pak Jamal? Silakan Pak Jamal. Iya. Jadi seperti ini. Seperti ilustrasi tadi yang barusan kami lakukan berdua, bahwa sebagai orang yang bertanya kepada pihak yang terlibat misalnya, itu tujuan kami sebenarnya bukan seperti itu, tetapi dalam hal ini ketika yang bersangkutan ingin melepas bebannya yang ada di benaknya, ketika bahwa dia itu ingin kami bebaskan, jangan sampai dia berlaku seperti itu terus menerus. Apabila permasalahan itu dia hebat sendiri ataupun dia pikul sendiri, tentunya akan melibatkan dia sehingga dia tidak bisa mengembangkan apa yang seharusnya dia kembangkan. Ya, sebagaimana tugas kita sebagai pendidik itu mengarahkan dia kepada sesuatu hal yang lebih baik, sebagaimana yang dikatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa itu sebetulnya siapa sebenarnya? Jangan kita artikan bangsa itu adalah negara, tetapi bangsa itu sejujurnya ada pada pribadi kita masing-masing. Yang dicerdaskan itu adalah manusia, bukan negara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ngapus kepada Pak Jamal. Ya, Bapak Ibu guru hebat ya. Terima kasih atas tadi saran dan masukannya. Pada dasarnya Bapak Ibu ya, tentang teori betul apa yang kata Pak Supriyadi, betul apa yang dikatakan Pak Supriyanto, betul yang tadi dikatakan Pak Jamal. Di sini ilustrasi ini Bapak Ibu ya, bahwa diri kita ini tidak dikendalikan oleh orang lain. Maka posisi Pak Moses tadi harusnya jangan buka. Karena kalau Bapak buka posisi tangan Bapak, berarti secara tidak langsung Bapak bisa diintervensi orang lain. Misalkan salah satu contoh, Bapak memegang uang 100 juta. Pak Jamal memegang uang 100 juta. Bapak Moses ditawari untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi kepala bidang. Ya, tetapi yang lain sama Bapak sendiri bahwa saya tidak mau. Saya tidak mau ditawari jabatan. Saya tidak mau ditawari uang. Makanya dari itu, posisi kita adalah kita yang mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain Pak Moses ya. Walaupun kita iming-imingi apa, tetap kita harus bertahan. Nah, mungkin pertanyaan Pak Jamal tadi, ini masalah keluarga yang Pak Jamal tawarkan tadi. Mungkin lebih berat ya kalau begitu ya, posisi keluarga tadi yang ditawarkan sehingga Pak Moses buka tangannya. Tetapi Pak Moses ingat saja ya, bahwa di sini kita meyakini dan kemudian mengaplikasikan bahwa keyakinan kita ini lebih penting. Apa yang kita genggam Pak Moses, jangan sampai kita lepas begitu saja. Ketika kita punya harapan, punya tujuan, kita misalkan kita menanamkan prinsip kejujuran, kedisiplinan, maka secara otomatis ketika Bapak ditawari jabatan, ditawari apa saja, maka Bapak harus bertahan dengan apa yang disampaikan orang lain, supaya Bapak tidak bisa intervensi. Kalau saya itu ilustrasikan yang terakhir dengan siswa, bagaimana kita tanamkan keyakinan kepada siswa ini, ya, agar tanpa dia diarahkan, dia sudah tahu. Misalkan keyakinan, misalkan Pak Yusuf bilang tadi, saya kembali ke misalkan ilustrasi yang lain. Jadi keyakinan misalkan ini anak kita sudah yakinkan dia bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Misalkan kalau dia ke sekolah, kalau dia lihat kotoran, ya kalau dia lihat gurunya, secara otomatis dia sudah jabat tangan, dia selalu kasih lari kotoran. Artinya kita yakinkan dia.
sikap ini yang kita tanamkan kepada dia. Walaupun dapat bilang kemari dulu. Ya, tapi kalau dia lihat, jangan. Ini ada sampah misalkan. Ya, keyakinan ini yang kita lakukan ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat ya atas waktu dan kesempatannya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Tidak ada yang bertanya. Oh ya, mudah-mudahan Bapak Ibu materi yang sampaikan ini kita bisa menerapkannya di sekolah yang supaya barangkali budaya-budaya positif itu tercipta di lingkungan kita. Ya, terima kasih Bapak guru hebat atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Guru memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, semuanya baik? Siap semua? Semangat? Semangat ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita tetap seperti biasa, yaitu berdoa ya sebelum mulai pembelajaran supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan. Kita belajar bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih dia. Terima kasih sudah kelas. Ya adik-adik sekalian. Nah sebelum Pak Guru masuk kepada materi nanti yang sebentar nanti kita akan bahas, tapi terlebih dahulu Pak Guru akan mengajak kalian untuk membuat suatu keyakinan kelas yang kita yakini, yang kita sepakati sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ada yang tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Ya, coba silakan Cika. Apa? Kesepakatan yang baik saat mengikuti pembelajaran. Oke, adalah kesepakatan hal yang baik selama mengikuti pembelajaran. Oke, baik sekali. Terima kasih Cika atas jawabannya. Ya jadi adik-adik sekalian, benar apa kata teman kalian? Keyakinan kelas ini adalah berisi tentang keyakinan ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita buat keyakinan bersama-sama antara Pak Guru dengan kamu, hal-hal yang baik yang kita akan laksanakan pada saat proses pembelajaran. Contohnya seperti apa keyakinan kelas ini? Coba, ada yang bisa kasih contoh? Berisi aturan atau larangan. Ya, contohnya seperti apa? Saling menghargai. Oh ya, saling menghargai ya. Jadi, oke, benar ya kata ketua kelas kalian ya. Ketua kelas bilang gini. Ketua kelas bilang begini. Ternyata keyakinan itu adalah saling menghargai. Ya, jadi kalau kita sudah sepakati ini, kita sudah tulis keyakinan kita seperti itu, berarti kalau kita di dalam kelas harusnya saling menghargai satu sama lain. Ya, hargai Pak Guru, hargai juga teman yang lain. Nah, jadi kalau pembelajaran dimulai, kita saling menghargai satu sama lain. Itu salah satu contoh ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini agak berbeda dia dengan kesepakatan kelasnya. Dia agak berbeda sedikit, walaupun hampir sama. Kalau kesepakatan kelas bagaimana dia? Maksudnya apa kalau kesepakatan kelas? Coba kalau ada yang tahu. Apa? Berisi aturan atau larangan. Ya. Jadi kalau kesepakatan kelas, menurut Cika tadi dia Pak berisi aturan atau larangan. Sementara keyakinan tadi sesuatu hal yang kita yakini. Ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita sudah bikin keyakinan kelas, artinya kalau kita sudah meyakini hal yang baik, berarti besok lagi kalau Pak Guru masuk atau guru lain masuk, kita sudah yakini itu. Misalkan saling menghargai, walaupun bukan Pak Guru, tapi kan sudah menghargai orang lain atau guru lainnya. Nah ini gunanya apa? Supaya kita tulis keyakinan itu. Kelas itu supaya kenapa? Karena keyakinan kelas itu berhubungan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Ada yang tahu itu budaya positif apa? Budaya apa? Coba. Selain budaya, sebelum Pak Guru masuk ke budaya positifnya, budaya itu apa? Kalau ada yang tahu? Budaya adalah kebiasaan. Ya, budaya adalah kebiasaan sementara positif. Ada kan yang biasa bilang hal yang positif, ada hal yang negatif. Paling positif apa? Hal-hal yang baik.
hal-hal yang baik. Dan jadi budaya positif itu kita membuat keyakinan kelas berisi hal-hal yang baik. Yang nanti ini kita budayakan di sekolah ini, ya, termasuk di dalam pembelajaran. Sudah paham sampai di situ? Ya. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham sampai di situ, Pak Guru akan membagikan kertas kepada kalian. Jadi kertas yang Pak Guru bagikan ini kalian isi apa yang kita akan yakini ketika pada saat proses pembelajaran dimulai. Ya. Kalau kita sudah meyakini itu, kita sudah tulis, berarti kita harus laksanakan selama proses pembelajarannya. Dan Pak Guru harap ketika sudah ditulis keyakinan kelas, jadi ini yang kita yakini ini, guru lain juga masuk. Pak Guru harap hal yang positif ini juga kalian sudah laksanakan di guru lain juga, ya, hal yang positif tadi. Oke, berbahagia. Jadi nanti ditulis ya, hal-hal yang baik apa yang perlu kita laksanakan. Oke, Pak Guru akan berikan kamu waktu untuk menulis hal yang baik tadi. Nantinya sebentar kita akan kerja di sini dan Pak Guru akan bacakan apa-apa yang kita akan yakini, apa yang kamu yakini yang kita akan laksanakan. Oke, silakan menulis. Oke, nanti kalau sudah sampaikan sudah ya. Nah, kalau sudah nanti sampaikan sama Pak Guru berarti silahkan tempel di depan kelas. Ya, kalau sudah ada, silakan satu orang bergiliran tempel. Sudah lagi? Silakan. Ya. Oke. Terima kasih lagi. Ada pelayan yang lain. Ya, silakan lagi tempel. Yang lain lagi. Silakan. Yang sudah, tempel. Oke. Maka ada? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Silakan. Oke. Sudah semua? Ya, sudah semua ya? Oke. Jadi adik-adik sekalian, inilah keyakinan kelas yang kamu sudah tulis tadi. Berarti kalau kamu sudah tulis begini, berarti sebentar kita laksanakan ini ya, selama proses pembelajaran. Baiklah, Bapak akan baca satu persatu. Keyakinan kelas yang pertama, menghormati guru. Nah, berarti
keyakinan kelas itu kalau Pak Guru masuk kapan saja, ya sebenarnya kapan saja. Dan sampai hari ini setelah kamu di sini berarti sebentar ketika kita melaksanakan pembelajaran kamu harus menghormati Pak Guru ya, begitu ya maksudnya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ya, jadi selama proses pembelajaran berarti keyakinan yang kita lakukan itu, laksanakan itu, kita harus jaga kebersihan kelas. Yang ketiga, jujur. Ya, bersikap jujur satu sama lain ya. Kemudian yang keempat, menerima saran. Nah, jadi kalau menerima saran ini yang ini kalau kita diskusi misalkan sebentar, berarti menerima saran orang lain, ya. Kemudian adil, ya. Jadi Pak Guru juga harus adil, kalian juga harus adil, ya. Ya. Sopan kepada guru sama dengan yang tadi. Kemudian meminta izin sebelum keluar. Nah, ini yang sepakat ya, yang kamu tulis. Jadi kalau ada yang keluar izin dulu ya. Nah, kemudian berbahasa dengan baik. Ya, berbahasa dengan baik. Jadi kita yakini. Di sini kan ada banyak suku ya. Nah, ada suku Bajo, ada suku Banggai, ada bahkan suku Bugis. Jadi berbahasa dengan baik itu dimaksudkan adalah kita berbahasa yang formal saja ya. Bahkan menggunakan bahasa Indonesia ketika dalam kelas. Tidak apa-apa juga menggunakan bahasa yang lain, yang penting jangan ada saling ketersinggungan ya. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang formal ya. Nah, seperti kita laksanakan ini. Menggunakan bahasa yang baik, termasuk juga tidak melakukan tidak mencela orang lain. Ya, artinya berbahasa dengan baik ya. Nah, oke. Kemudian jujur sama saling menghormati. Sama yang tadi, bersikap jujur juga, ramah dan sopan santun dan bertanggung jawab. Jadi ini semua. Jadi adik sekalian, ada 11, 12 ya? 13 ya? Ya, ada 13 keyakinan kelas yang kalian sudah tulis. Jadi ini kita akan laksanakan pada saat sebentar pada saat proses pembelajaran. Jelas sampai di situ ya? Ya, jelas sampai di situ. Jelas. Ya, terima kasih kalau sudah jelas dan kita akan masuk pada pembelajaran kita pada hari ini.